Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aksya. Saya Tegar Jatuh Ramadhani. Di sini kami akan membuat video diskusi dengan AI yang kami pilih, yakni adalah ChatGPT. Yang dimana untuk topik kali ini kami mengambil tiga topik, yakni ada from data to wisdom, business intelligence, dan business understanding. Nah, gimana Gar? Ya, mungkin bisa langsung saja kita tanyakan kepada AI-nya. Nah, di sini kami menggunakan prompt sebagai berikut. Bertindaklah sebagai seorang dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman saya tentang tiga topik yang saya sebutkan tadi, yakni ada from data to wisdom, business understanding, dan business intelligence. Mungkin bisa kita coba. Nah, di sini pertanyaannya, sebuah perusahaan retail nasional mengalami penurunan penjualan selama 3 kuartal berturut-turut. Padahal volume data transaksi, data pelanggan, dan data promosi yang dimiliki sangat besar dan terus bertambah. Ini biasanya kalau kita di dalam mata kuliah sains data, data itu kan sangat penting ya, apalagi di sini ternyata volume data yang dimiliki oleh perusahaan tersebut banyak gitu. Nah, seharusnya ini bisa kita manfaatkan. Lalu di sini sebagai seorang data scientist, Anda diminta membantu manajemen pengambilan keputusan strategis. Nah, di sini pertanyaannya untuk yang pertama, topik yang pertama from data to wisdom atau DIKW, jelaskan bagaimana data mentah yang dimiliki perusahaan dapat diolah menjadi informasi, knowledge, hingga wisdom. Nah, berikan contohnya. Kalau dari saya sendiri, itu data-datanya sudah disebutkan sebelumnya, yakni ada data transaksi, data pelanggan, dan data promosi. Nah, dari jika data-data ini saja, data-data ini digabungkan bisa menjadi suatu informasi, yang dimana informasi ini nanti gimana sih menjadi suatu informasi. Nah, jadi untuk mencapai suatu informasi tersebut, adanya sesuatu yang bisa menjawab gitu. Semisal transaksi di bulan ini berapa. Nah, dari data-data mentah tersebut yang tadi, jika dikumpulkan dapat menjadi suatu informasi dari pertanyaan yang ditanya tadi. Data penjualan bulan Februari berapa? Nah, diambil dari data itu tadi. Itu yang disebut dengan informasi. Terus, untuk knowledge, mungkin bisa dilanjut, Tegar? Selanjutnya adalah knowledge. Mungkin kalau knowledge tuh bisa kita bilang karena kita mendapatkan informasi-informasi tadi, kita bisa dapat mendapatkan sebuah pengetahuan. Misalnya seperti kapan diskon dapat diberikan dengan baik. Misalnya seperti di akhir bulan, seperti itu. Lalu untuk wisdom adalah pengambilan keputusan yang dapat dilakukan berdasarkan dari pengetahuan yang didapatkan tadi. Jadi setelah kita mengetahui kalau misalnya diskon tadi beneran terjadi, kita bisa memutuskan untuk memberikan diskon tersebut lebih sering pada akhir bulan. Mungkin seperti itu. Nah, dan juga bisa diingat kalau di tahap wisdom ini sebenarnya intelijen tersebut seperti AI dan lain sebagainya seharusnya itu hanya dijadikan sebagai bahan pembantu saja atau hanya sebagai ilmu dasarnya saja. Jadi pengambilan keputusan finalnya atau akhirnya itu tetap seharusnya dikembalikan lagi kepada manusia, dikarenakan
intelijen atau AI tersebut tidak memiliki yang pertama nilai moral yang biasanya dimiliki oleh layaknya manusia, lalu dan nilai-nilai lainnya yang dibutuhkan dalam konteks di dunia nyata begitu. Nah, untuk contohnya sendiri, nah kita mulai dari awal tadi, data. Data di sini terdapat ada data transaksi, data pelanggan, dan data promosi. Nah, data di sini contohnya seperti produk A terjual 2 unit pada tanggal 5 Maret. Nah, lalu contoh untuk log pelanggan, contohnya pelanggan dengan ID sekian melakukan pembelian. Nah, pada tahap ini itu data masih benar-benar terpisah-pisah gitu ya. Dia itu belum jelas menjelaskan apapun tentang penyebab penurunan dari penjualan tersebut. Nah, lalu kita lanjut ke informasi. Nah, informasi itu adalah segala sesuatu data yang telah diberi konteks. Nah, konteksnya udah ada nih, udah muncul nih konteksnya kalau di informasi itu. Udah ada konteks, strukturnya, dan juga itu ringkasannya, sehingga dia itu bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi itu. Nah, dari data mentah yang ada tadi, ini volume data transaksi, data pelanggan, dan lain sebagainya itu tadi, nah, kemudian itu bakalan diolah melalui proses yang namanya data preparation dan agresi. Misalnya, total penjualan kuartal tadi itu atau enggak total per kategori produk atau enggak penjualan per wilayah gitu ya atau segmen pelanggan. Nah, contoh di dunia nyatanya itu seperti penjualan turun 12% pada kuartal terakhir dibandingkan dengan kuartal sebelumnya begitu. Nah, pokok pada tahap ini itu manajemen itu mulai menyadari yang dimana adanya suatu masalah. Nah, adanya suatu masalah, tapi sebenarnya di tahap ini itu belum memahami bagaimana penyebab sebenarnya begitu ya. Nah, lalu naik tingkat lagi nih atau naik level lagi. Naik level ke tingkat yang namanya adalah knowledge. Nah, knowledge ini gimana? Knowledge ini muncul ketika informasi itu sudah dianalisis lebih lanjut gitu. Nah, sehingga di knowledge ini nanti kita dapat menemukan pola-polanya, terus hubungan-hubungannya dan kemungkinan sebab akibat terjadinya sesuatu tersebut begitu. Nah, biasanya di tahap ini itu bisa melalui analisis statistik, segmentasi dari pelanggan, analisis tren. Terus data scientist itu gimana? Data scientist itu dapat menemukan hubungan-hubungan antar penurunan penjualan itu tadi dengan berkurangnya efektivitas promosi itu gimana sih begitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya promosi diskon itu tidak lagi meningkatkan volume pembelian seperti kuartal sebelumnya yang terjadi atau enggak pelanggan usia 20 hingga 30 tahun itu mulai berpindah ke kompetitor yang lain gitu. Nah, itu contohnya. Nah, tapi di tahap ini itu sebenarnya perusahaan itu sudah memahami mengapa penurunan penjualan itu terjadi. Nah, dari katanya saja itu udah knowledge gitu ya. Jadi dia sudah mengetahui sesuatu begitu. Nah, dia itu enggak hanya sekedar mengetahui bahwa penurunan itu ada. Itu di tahap yang namanya knowledge. Lalu naik lagi nih ke tahap yang namanya wisdom. Nah, tahap wisdom ini gimana? Tahap wisdom ini nanti dia itu akan mampu pada tahap wisdom ini nanti itu mampu menggunakan knowledge yang tadi sudah ada tersebut untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif begitu ya, dengan mempertimbangkan konteks
Nah, konteksnya itu apa aja? Konteksnya itu ada, semisal seperti yang pertama ada bisnisnya gimana, terus yang kedua resikonya gimana, dan yang ketiga yang paling penting itu eh, tujuan jangka panjangnya itu gimana gitu. Nah, di wisdom ini kita bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, berdasarkan knowledge yang udah didapat tadi itu, nah, manajemen manajemen itu seorang manajemen tadi itu dapat mengambil keputusan, contohnya seperti mengubah strategi yang promosi sempat blunder tadi itu ya, karena dia sempat berpindah. Kalau misalnya kita terus di promosi itu terus, maka pelanggan kita itu tadi kan bisa ke kompetitor itu tadi ya. Nah, makanya di tahap wisdom ini manajemen itu dapat mengambil keputusan seperti mengubah strategi promosinya, itu udah pasti ya. Terus dari diskon massal ke promosi eh, personal personal atau lain sebagainya gitu ya. Atau enggak bisa menghentikan atau repro mereposisi produk yang enggak diminati lagi, contohnya kayak baju gitu ya. Baju itu kan ada atau enggak kayak tren-tren lah biasanya yang terjadi. Kalau tahun dulu udah COVID itu trennya apa, kalau misalnya masih dipakai sekarang itu kan udah ketinggalan gitu ya. Nah, makanya selalu diupdate. Pokoknya yang di wisdom itu uh, didapat dari knowledge yang sudah didapat sebelumnya. Nah, contohnya itu perusahaan itu memutuskan untuk mengalihkan anggaran promosi ke kampanye digital, contohnya gitu ya. Nah, yang dimana yang ditargetkan itu adalah segmen pelanggan muda, karena kan sekarang itu paling banyak anak muda gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Pokoknya pada tahap wisdom ini nanti data nggak cuma sekedar dianalisis, tapi digunakan untuk bertindak secara strategis gitu. Lanjut. Mungkin lanjut ke langsung saja karena DIKW sudah dibahas, kita bakal langsung masuk ke pertanyaan business understanding. Yang pertama, jelaskan mengapa tahap business understanding menjadi krusial sebelum melakukan analisis data. Kenapa ini bisa dibilang krusial? Karena ini adalah bisa dibilang dasar sebelum kita melakukan analisis ya. Kalau kita tidak memahaminya, analisa tidak akan relevan sesuai kebutuhan manajemen. Lalu, model yang dibuat mungkin akurat secara teknis tapi tidak berguna untuk keputusan. Jadi, modelnya tuh terlihat akurat, tetapi kayak nggak bisa dipakai. Lalu, sumber daya waktu dan biaya terbuang untuk mengolah data yang tidak fokus. Maka dari itu, business understanding diperlukan agar kita tuh tahu sebenarnya bisnis ini tuh sedang memerlukan apa dan tidak terjadi salah pengolahan data. Lalu, selanjutnya sebutkan minimal 3 pertanyaan bisnis yang harus dipahami terlebih dahulu agar analisis tidak melenceng dari kebutuhan manajemen. Sebenarnya kalau pertanyaan begini banyak ya. Misalnya pertama yaitu sebenarnya apa tujuan utama dari sebuah perusahaan itu untuk melakukan sebuah analisa. Misalnya seperti meningkatkan penjualan atau mungkin untuk pengefisiensian biaya promosi. Lalu bisa juga pertanyaan seperti segmen pelanggan apa yang sedang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Bisa misalnya untuk lansia atau lebih difokuskan ke produk balita atau mungkin untuk kalangan muda seperti itu. Lalu jika kita fokus ke promosi, produk apa yang ingin didorong penjualannya. Kalau kita tidak bisa menemukan fokus apa, nanti malah endingnya ya ngambang aja gitu. Kita cuman ngasal gitu. Jadi business understanding ini bisa dibilang lumayan penting. Mungkin seperti itu aja Jadi untuk intinya kalau yang di business understanding itu dia akan memastikan bahwa analisis datanya itu tadi nanti akan diarahkan ya untuk menyelesaikan masalah bisnis gitu ya, bukan seperti itu. sekedar eksplorasi data Jadi aja, tapi kita tuh tepat lebih sasaran. ya fokusnya
pas seperti itu. Jadi kita seperti namanya kan business understanding. Jadi kita memahami bisnis apa yang sedang dianalisa atau dikerjakan. Seperti itu. Mungkin langsung ke nomor 3. Betul. Sekarang mungkin bisa kita lanjut ke BI atau Business Intelligence. Nah, jelaskan peran Business Intelligence dalam membantu pengambilan keputusan pada kasus ini, gitu ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, Business Intelligence atau BI ini kita sebut aja BI ya, biar lebih mudah. Nah, BI ini itu menurut saya berperan sebagai jembatan antara hasil analisis data dan eh, pengambilan keputusan gitu. Nah, BI ini dapat membantu dengan cara yang pertama menyajikan data dan insight-nya tadi secara visual dan sehingga mudah dipahami gitu. Lalu yang kedua itu memantau kinerja bisnis secara berkala. Dan yang ketiga itu dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, karena di sini kan kita selalu saja bergelut dengan data gitu ya, data driven decision making. Nah, mungkin dari Tegar ada tambahan mungkin? Untuk peran ya. Ya, tentu saja kalau BI ini apa namanya? Mungkin bisa digunakan untuk hal-hal seperti visualisasi ya, visualisasi data-data historis. Jadi lebih mudah untuk memantau performa penjualan real time. Lalu bisa lebih mudah dalam membandingkan kinerja antar periode. Jadi kita nggak harus membuka catatan lama dan membandingkan dengan catatan baru, dan itu bisa dilakukan secara lebih otomatis seperti itu. Nah, iya. Nah, terus kita langsung ke contohnya ya. Contohnya di sini saya mengambil yakni adalah dashboard tren penjualan gitu ya. Nah, yang dimana di dashboard tren penjualan ini nanti dia akan menampilkan penjualan per kuartal, contohnya seperti itu. Lalu per kategori produk atau enggak per wilayah gitu. Nah, nanti dia akan mengambil keputusan berdasarkan contoh menentukan areanya atau enggak kategori yang membutuhkan intervensi cepat gitu. Itu contoh yang pertama. Lalu kalau enggak nanti contoh yang kedua ada dashboard perilaku pelanggan. Nah, di sini itu nanti dia akan menampilkan jumlah pelanggan yang aktif itu berapa, frekuensi pembeliannya berapa, lalu customer lifetime value-nya itu berapa gitu ya. Nah, nanti keputusannya ini bisa diambil dengan menentukan strategi retensi dari pelanggannya itu atau enggak dari segmentasi promosinya gitu. Mungkin apa perlu kita tulis saja jawabannya jadi kita bisa menganalisa lebih lanjut? Tapi kita jawab secara singkat-singkat saja. Gimana Tegar? Itu kita tuliskan jawabannya kepada AI jadi kita dapat mengevaluasi dan mendapatkan jawaban yang lebih lanjut apakah opini kita benar atau tidak. Gitu. Nah, mungkin untuk bisa menilai gitu ya sejauh mana jawaban kami tadi, kami akan mengevaluasi dengan memilih salah satu topik aja karena lumayan panjang juga ya Gar tadi jawabannya. Kita Mungkin kita pilih salah satu topik aja. Di sini kami memilih topik yang pertama yakni from data to wisdom. Nah, di sini kami sudah menuliskan semua jawaban-jawaban kami tadi kami untuk cut untuk mempersingkat durasi. ya. Di sini uh, kita akan diskusi bagaimana jawaban kami. Mungkin di sini saya berikan dulu. Kasih keterangan nomor 1 gitu aja.
Berikut adalah jawaban saya pada nomor 1. Tolong review gitu atau gimana? Di sini kita akan mencoba diskusi bagaimana jawaban kami dengan respon AI-nya sendiri. Nah, di sini AI-nya atau GPT bilang kalau ini sudah tepat. Nah, pada dasarnya Pada dasarnya data itu adalah fakta mentah atau simpelnya itu informasi tapi yang masih belum diolah. Jadi jawaban kita tadi sudah termasuk jawaban yang tepat, tapi akan lebih sempurna jika disebutkan bahwa data terfragmentasi atau berdiri sendiri. Tuh. lalu untuk yang kedua di sini untuk informasi juga sudah tepat untuk konteksnya, tapi ada catatan lagi. Oh, ya, ada catatan lagi bisa ditambah sumber informasinya itu berasal dari hasil agregasi data transaksi begitu. Oke. Lalu untuk nomor 3, Knowledge. Jawabannya sudah sangat baik. Kita sudah menekankan pola, hubungan, penyebab. Jadi sudah benar karena kita tadi membahas kalau knowledge itu adalah informasi yang memang sudah dianalisa lebih lanjut. Seperti misalnya pelanggan usia 20-30 tahun lebih memilih untuk pindah ke kompetitor karena misalnya lebih murah atau lebih dekat, misalnya seperti itu. Dan ya intinya jawaban kami bisa dibilang sudah benar. Selanjutnya, lalu untuk wisdom sendiri juga sama seperti hal sebelumnya juga sudah tepat. Cuman ada catatan kecil ya. Pada tahap wisdom, data tidak lagi sekedar dianalisis. Sebaiknya ditutup dengan konsekuensi keputusan. Contoh, pada tahap wisdom, data tidak lagi sekedar dianalisis, tetapi digunakan sebagai dasar tindakan strategis untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang. Tapi seharusnya juga sudah sesuai ya dengan penjelasan kita tadi yang sebelumnya. 3. Nah, hal tersebut sudah dari tadi kita sudah yang pertama menguji pemahaman juga dan juga sudah kami jelaskan bagaimana data itu mencapai tahap wisdom, lalu ada BI, dan tadi satunya ada, Business understanding. nah ya betul, ada Mungkin BU. cukup kita sudah melakukan evaluasi dan tanya jawab dengan AI tentang hal-hal apa saja yang kita pelajari dan keyword yang kita pilih untuk tugas 1 pada pertemuan kedua kemarin. Mungkin bisa kita akhiri ya, Aca. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Dadah, dadah. Yuk, bentar. Lalu